48 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 9, anak-anak, tak apa-apa. Panggil Dokter Brewer. Dia membungkuk cepat, mengambil topi bisbol, dan menaruhnya di kepalanya. Seekor burung gagak terbang rendah di atas kepala, menggauk keras. Margaret mengangkat matanya untuk mengikuti burung itu, tapi pemandangan mengerikan, daun yang tumbuh dari kepala ayahnya tak mau hilang. Seluruh kepalanya mulai terasa gatal saat ia membayangkan seperti apa rasanya memiliki daun-daun terbuka di kulit kepalamu. Tak apa-apa. Sungguh, ulang Dokter Brewer, bergegas menghampiri mereka. Tapi, ayah kepala Anda, tergagap Casey. Tiba-tiba dia tampak sangat pucat. Margaret merasa sakit. Dia terus menelan ludah, berusaha untuk mengendalikan gelombang mualnya. "Kemarilah, kalian berdua," ayah mereka berkata pelan, sambil merangkul bahu mereka masing-masing. "Mari kita duduk di bawah naungan ke sana dan mari berbicara. Aku telah berbicara dengan ibu kalian di telepon pagi ini. Dia bilang kalian kesal tentang pekerjaanku. Kepala Anda, itu hijau semua," ulang Casey. "Aku tahu," kata Dokter Brewer, tersenyum. "Itu sebabnya aku memakai topi, aku tak ingin kalian berdua khawatir." Ia mengajak mereka ke bawah naungan pagar tinggi yang banyak di sepanjang garasi, dan mereka duduk di rumput. "Aku kira kalian berdua berpikir ayahmu sudah cukup aneh, ya?" 49 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Dia menatap mata Margaret. Margaret merasa tak nyaman, dia melengos. Menggaok dengan panik, burung gagak terbang lagi, menuju ke arah lain. "Margaret, kau tak mengatakan sepatah kata pun," kata ayahnya, meremas dengan lembut tangannya. "Apa yang salah? Apa yang ingin kau katakan kepadaku?" Margaret mendesah dan masih menghindari lirikan ayahnya. "Ayo ceritakan pada kami. Mengapa Anda memiliki daun yang tumbuh keluar dari kepala Anda?" tanyanya terus terang. "Ini efek samping," katanya, terus memegang tangannya. "Ini hanya sementara. Ini akan segera hilang dan rambutku akan tumbuh kembali." "Tapi bagaimana itu terjadi?" tanya Casey, menatap topi Dodgers ayahnya. "Beberapa daun hijau menjulur keluar dari pinggir bawah. Mungkin kalian berdua akan merasa lebih baik jika aku menjelaskan apa yang coba kulakukan di ruang bawah tanah," kata Dokter Brewer, menggeser berat badannya dan bersandar di tangannya. "Aku sudah begitu sibuk dengan percobaanku, aku tak punya banyak waktu untuk berbicara dengan kalian." "Kau tak ada waktu," Margaret mengoreksinya. "Maafkan aku," katanya, merendahkan matanya. "Aku benar-benar minta maaf. Tapi pekerjaan yang kulakukan ini begitu menarik dan begitu sulit. Apakah Anda menemukan tanaman jenis baru?" tanya Casey. Dia menyilangkan kakinya di bawahnya. "Tidak, aku sedang mencoba untuk membuat suatu tanaman jenis baru," jelas Dokter Brewer. 50 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. "Hah?" Casey berseru. "Apakah kau pernah diajari tentang DNA di sekolah?" tanya ayah mereka. Mereka menggelengkan kepala. "Yah, itu cukup rumit," lanjutnya. Dokter Brewer berpikir sejenak. "Biarkan aku mencoba dan menguraikannya dalam istilah yang sederhana," katanya, mengutak-atik perban di tangannya. "Katakanlah kita mengambil seseorang yang memiliki IQ sangat tinggi. Anda tahu, kekuatan nyata otak. Seperti saya," sela Casey. "Casey, tutup mulut," kata Margaret merasa terganggu. "Satu otak yang nyata.
Seperti Casey, kata Dr. Brewer setuju. Dan katakanlah kita mampu memisahkan, mengisolasi, molekul atau gen atau bagian kecil dari sebuah gen yang memungkinkan orang untuk memiliki kecerdasan tinggi seperti itu. Dan kemudian, katakanlah kita dapat mengirimkannya ke otak orang lain. Dan kemudian kekuatan otak ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi dan banyak orang akan memiliki IQ tinggi. Apakah kalian mengerti? Dia pertama melihat pada Casey, lalu Margaret. Ya, sedikit, kata Margaret. Anda mengambil sifat baik dari seseorang dan memasukkannya ke orang lain dan kemudian mereka pun memiliki sifat yang baik, dan mereka mewariskannya kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Sangat bagus, kata Dr. Brewer, senyum pertamanya dalam beberapa minggu. Itulah yang banyak ahli tumbuhan lakukan dengan tanaman. Mereka mencoba untuk mengambil kandungan cetakan dasar buah dari satu tanaman dan memasukkannya ke dalam yang lain. Membuat satu tanaman baru yang akan menghasilkan buah 5 kali lebih banyak, atau 5 kali lebih banyak butir padi atau sayuran. 51 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, dan itulah yang Anda kerjakan, tanya Casey. Tak persis benar, kata ayah mereka, merendahkan suaranya. Aku melakukan sesuatu yang sedikit lebih tidak biasa. Aku benar-benar tak ingin menjelaskan detailnya sekarang. Tapi aku akan memberitahu kalian bahwa apa yang coba kulakukan adalah membuat satu jenis tanaman baru yang belum pernah ada dan tak pernah ada. Aku mencoba untuk membuat tanaman dari bagian hewan itu. Casey dan Margaret menatap ayah mereka dengan heran. Margaretlah yang pertama berbicara. Maksud Anda mengambil sel-sel dari hewan dan menempatkannya dalam tanaman. Dia mengangguk. Aku benar-benar tak ingin mengatakan lebih lanjut, kalian berdua mengerti mengapa ini harus dirahasiakan. Dia memutar matanya ke Margaret, lalu Casey, mempelajari reaksi mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya Margaret, berpikir keras tentang semua yang ayah beritahu kepada mereka. Bagaimana Anda mengambil sel-sel dari hewan untuk tanaman? Aku mencoba untuk melakukannya dengan menguraikannya secara elektronik, jawabnya. Aku memiliki 2 bilik kaca dihubungkan dengan generator elektron yang kuat. Kalian mungkin telah melihatnya saat kalian mengintip di bawah sana. Dia membuat wajah masam. Ya, itu tampak seperti bilik telepon, kata Casey. Salah satu darinya adalah pengiring, dan satunya lagi penerima, jelasnya. Aku mencoba untuk mengirim DNA yang benar, cetakan dasar yang tepat, dari satu kepada yang lain. Ini pekerjaan yang sangat sulit. Dan Anda telah mengerjakannya? Tanya Margaret. 52 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, aku sudah sangat dekat, kata Dr. Brewer, senyum senang terlintas wajahnya. Senyum itu hanya berlangsung beberapa detik. Kemudian, dengan ekspresi berpikir, ia tiba-tiba mengangkat kakinya. Aku harus segera kembali bekerja, katanya pelan. Sampai ketemu 2 hari kemudian. Dia mulai berjalan melintasi halaman rumput, mengambil langkah panjang. Tapi, ayah, seru Margaret setelah dia. Dia dan Casey angkat kaki mereka, juga. Kepala Anda. Daun itu. Anda tak menjelaskannya, katanya saat dia dan adiknya bergegas menyusulnya. Dr. Brewer mengangkat bahu. Tak ada yang perlu dijelaskan, katanya singkat. Hanya efek samping. Dia membetulkan topi dodgesnya. Jangan khawatir tentang hal itu, hanya sementara. Hanya efek samping. Lalu ia bergegas ke dalam rumah.
Casey tampak benar-benar senang dengan penjelasan ayah mereka tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Ayah melakukan pekerjaan yang benar-benar penting, katanya, dengan keseriusan yang tak biasa. Namun, sepertinya Margaret mendapat kesimpulan sendiri dalam rumah. Ia mendapati dirinya terganggu oleh apa yang dikatakan ayahnya. Dan bahkan lebih terganggu oleh apa yang tak dikatakannya. Margaret menutup pintu kamarnya dan berbaring di tempat tidur untuk memikirkan banyak hal. Ayahnya tidak benar-benar menjelaskan daun yang tumbuh di kepalanya. Hanya efek samping, penjelasan yang sama sekali tak mencukupi. Efek samping dari apa? Apa sebenarnya yang menyebabkan itu? Apa yang membuat rambutnya rontok? Kapan rambutnya tumbuh kembali? 53 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM jelas bahwa ia tak ingin mendiskusikannya dengan mereka. Dia tentu saja bergegas kembali ke ruang bawah tanah setelah memberitahu mereka itu hanya efek samping. Satu efek samping. Hal itu membuat Margaret merasa sakit setiap kali ia memikirkan hal itu. Apa rasanya? Hijau daun mendorong naik dari pori-porimu, lurus pada kepalamu. Yuk. Berpikir tentang hal itu membuat seluruh tubuhnya gatal. Dia tahu dia punya mimpi mengerikan malam ini. Dia meraih bantal dan memeluknya di atas perutnya, melingkarkan erat lengannya di sekitarnya. Ada banyak pertanyaan lainnya. Casey dan aku seharusnya menanyakannya. Ia mengambil keputusan. Seperti, mengapa tanaman itu merintih di bawah sana? Mengapa beberapa darinya terdengar seperti bernapas? Mengapa tanaman itu meraih Casey? Hewan apa yang ayah gunakan? Banyak sekali pertanyaan. Belum lagi satu pertanyaan yang ingin Margaret tanyakan lebih dari semuanya, mengapa Anda menelan makanan tanaman yang menjijikkan? Tapi ia tak bisa menanyakan yang satu itu. Dia tak bisa membiarkan ayahnya tahu bahwa ia telah memata-matainya. Dia dan Casey tidaklah benar-benar meminta pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab. Mereka hanya begitu senang bahwa ayah mereka telah memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan mereka, bahkan untuk beberapa menit. 54 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM penjelasannya sangat menarik. Sejauh ini, Margaret memutuskan. Dan itu baik mengetahui bahwa dia dekat dengan mengerjakan sesuatu yang benar-benar menakjubkan, sesuatu yang akan membuat dia benar-benar terkenal. Tapi bagaimana dengan sisanya? Sebuah pikiran menakutkan memasuki benaknya, mungkinkah dia telah berbohong kepada mereka? Tidak, ia dengan cepat memutuskan. Tidak, ayah tak akan berbohong kepada kami. Hanya ada beberapa pertanyaannya belum dijawab. Dia masih memikirkan semua pertanyaan ini sampai larut malam, setelah makan malam, setelah berbicara dengan Diane di telepon selama 1 jam, setelah mengerjakan PR, setelah sedikit menonton TV, setelah pergi ke tempat tidur. Dan dia masih kebingungan atas hal itu. Ketika ia mendengar langkah kaki lembut ayahnya menaiki tangga berkarpet, dia duduk di tempat tidur. Sebuah angin lembut mengibarkan tirai seberang ruangan. Dia mendengar langkah ayahnya melewati kamarnya, mendengar dia masuk ke kamar mandi, mendengar air mulai mengalir ke wastafel. Aku harus bertanya padanya, ia memutuskan. Ia melirik jam, ia melihat bahwa itu pukul 2.30 pagi. Tapi dia sadar bahwa ia terjaga. Aku harus bertanya kepadanya tentang makanan tanaman. Jika tidak, itu akan membuatku gila. Aku akan memikirkannya, dan memikirkannya, dan memikirkannya. Setiap kali aku melihatnya, aku 55 RATU, BUKU.
BLOGSPOT. COM akan membayangkan dia berdiri di wastafel, mendorong segenggam demi segenggam ke dalam mulutnya. Pasti ada suatu penjelasan yang sederhana, katanya pada diri sendiri, keluar dari tempat tidur. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Dan aku harus tahu itu. Dia melangkah pelan menyusuri koridor. Seberkas cahaya perak keluar melalui pintu kamar mandi, yang sedikit terbuka. Air masih mengalir ke wastafel. Dia mendengar dia batuk, lalu mendengar dia mengatur air. Aku harus tahu jawabannya, pikirnya. Aku hanya akan bertanya padanya langsung intinya. Dia melangkah ke segitiga sempit cahaya dan mengintip ke kamar mandi. Dia berdiri di wastafel, bersandar padanya, dadanya telanjang, kemejanya dilemparkan ke belakangnya di lantai. Dia meletakkan topi bisbol di tutup toilet yang tertutup, dan dedaunan menutupi kepalanya, bersinar terang di bawah lampu kamar mandi. Margaret menahan napas. Daun-daun begitu hijau, begitu rapat. Dia tak memperhatikannya. Dia berkonsentrasi pada perban di tangannya. Menggunakan gunting kecil, ia memotong perban, lalu menariknya. Tangan itu masih berdarah, Margaret melihatnya. Atau itu, apa yang menetes dari luka di tangan ayahnya. 56 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM masih menahan napasnya. Dia melihat ayahnya dengan hati-hati mencucinya di bawah air panas. Kemudian ia memeriksanya, matanya menyipit berkonsentrasi. Setelah mencuci, pemotongan diteruskan hingga berdarah. Margaret menatap tajam, mencoba untuk lebih memfokuskan matanya. Itu tak mungkin darah, mungkinkah? Itu tak mungkin darah menetes ke dalam wastafel. Benda itu hijau terang. Dia tersentak dan mulai berlari kembali ke kamarnya. Lantai berderit di bawah jejaknya. Siapa di sana? Teriak Dr. Brewer. Margaret, Casey. Dia menjulurkan kepalanya ke dalam lorong saat Margaret menghilang kembali ke kamarnya. Dia melihatku, Margaret sadar, melompat ke tempat tidur. Dia melihatku, dan sekarang dia datang setelahku. Oke sobat, sampai di sini dulu, cerita, jauhi ruang bawah tanah. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share, jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.